Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Angga. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai informasi, saya dibantu penuh oleh Bapak Buni Amin Parahat sebagai fasilitator dan Bapak Deni Arif Rahman sebagai pendamping praktik. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang pemikirannya memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, mari kita mulai dengan memahami konsep utama dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai sarana untuk membangun hubungan yang baik antara guru dan murid. Ini tercermin dalam konsep yang terkenal Tuturi Handayani. Tut mengacu kepada murid, Uri pada guru, dan Handayani berarti dengan penuh kasih sayang. Ini adalah dasar dari pendekatan humanis dan holistik dalam pendidikan. Pemikiran kedua Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang inklusif dan merata. Beliau memperjuangkan hak atas pendidikan untuk semua warga Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau ekonomi. Konsep ini jadi dasar bagi gerakan pendidikan massal di Indonesia. Pemikiran ketiga beliau adalah sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter. Beliau meyakini bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral murid. Tujuannya adalah menciptakan warga negara yang memiliki nilai-nilai yang kuat. Sedangkan yang keempat adalah kemerdekaan pendidikan. Beliau melihat pendidikan sebagai cara untuk membebaskan pikiran dan mengembangkan kemandirian. Oleh karena itu, beliau menentang metode pendidikan yang hanya mengajarkan untuk mengingat tanpa membangun pemahaman dan pemikiran kritis. Dan yang terakhir adalah pengembangan budaya lokal. Ki Hajar Dewantara memahami pentingnya mengintegrasikan budaya lokal dalam pendidikan. Beliau melihat budaya sebagai aset yang kaya dan ingin melestarikannya melalui pendidikan. Ini berarti bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengimpor metode dan materi dari luar negeri, tetapi memasukkan juga unsur-unsur budaya Indonesia. Sebagai stimulan untuk menyelesaikan pembuatan karya dalam modul ini, kami diberikan beberapa pertanyaan pemantik yang dapat digunakan dalam pembuatan atau penyelesaian karya ini. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki beberapa keyakinan tentang pendidikan yang saya pikirkan. Jadi, ini adalah yang saya pikirkan selama ini, yang menjadi acuan saya dalam mengajar sebagai seorang guru. Yang pertama, saya percaya bahwa guru adalah penentu segalanya di kelas, dalam pendekatan yang sering disebut teacher center. Saya juga meyakini bahwa murid harus mempelajari semua materi yang diberikan oleh guru, dan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh dari guru. Selain itu, saya merasa bahwa materi yang diajarkan kepada murid harus sesuai dengan pendapat guru, dan pengajaran hanya dilakukan untuk memenuhi target KD, kompetensi dasar, dan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Sekarang mari kita lihat apa yang berubah setelah saya mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul 1.1, ada perubahan yang signifikan dalam pemikiran dan perilaku saya. Pertama-tama, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya penentu di kelas. Pemahaman ini menggantikan konsep teacher center dengan pendekatan yang lebih inklusif, di mana murid memiliki peran yang lebih aktif dalam pembelajaran. Atau bisa juga dikatakan dengan student center. Saya juga memahami bahwa materi tidak hanya dapat diperoleh dari guru, tetapi juga dari berbagai sumber belajar lainnya. Selain itu, saya tidak percaya bahwa guru harus menentukan materi berdasarkan keadaan siswa,
termasuk bakat, potensi, dan minat mereka. Guru juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kodrat alam dan kodrat zaman yang berlaku bagi siswa dalam menentukan materi pembelajaran. Oke, untuk menjawab pertanyaan terakhir, apa yang bisa saya terapkan untuk membuat kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya menjadi lebih baik yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan lebih memerdekakan siswa dalam mengelola kelas. Saya akan berfokus kepada bakat, minat, dan potensi mereka, memberikan mereka lebih banyak tanggung jawab dalam pembelajaran. Saya juga akan mengedepankan pendekatan student center yang berarti memungkinkan siswa aktif dalam pembelajaran dan memberikan mereka peran lebih besar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyesuaikan materi yang disusun berdasarkan keadaan lingkungan, termasuk kodrat alam dan kodrat zaman yang berlaku bagi siswa. Dan terakhir, yang tidak kalah penting, saya akan berusaha membuat pelajaran lebih menyenangkan bagi murid sehingga mereka lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam kelas. Itulah perubahan pemikiran rencana yang dapat saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1. Saya berharap hal ini akan membantu kelas saya akan menjadi kelas yang inklusif dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.